sebelah barat. Nah, Tuhanku menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkan di barat. Kalau engkau memang Tuhan, terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan di timur. Nah, maka ketika kita terkena penyakit, itu pun akan ada apa? Ada balasan, ya. Karena tidak ada yang menimpa seorang muslim kecuali kebaikan. Nanti akan dibahas pada materi selanjutnya. Kita lanjutkan. Wala hammin, dan tidak pula kecemasan, ya. Kita hidup pasti pernah merasakan cemas, lebih-lebih dalam kondisi yang seperti ini, ya. Orang tua kita akan merasakan cemas karena ketidakpastian, ya. Pekerjaannya bisa jadi tahu-tahu pekan depan di PHK. Kenapa? Karena memang perekonomiannya tidak stabil, ya. Pasti punya rasa cemas. Punya anak juga akan cemas, ya, orang tua itu. Apakah nanti kalau dewasa ini bisa hidup dengan bahagia? Wong saya sendiri sekarang ini dalam kondisi yang penuh persaingan yang ketat. Nah, kita juga begitu. Nanti persaingan kita itu bukan dengan teman sebangku, bukan teman antar sekolah, tapi persaingan kita ketika nanti kita lulus, persaingannya dengan orang luar negeri. Karena pasar bebas itu orang sudah bisa bekerja di negeri orang lain. Maka itu menjadi sebuah kecemasan, ya. Kemudian wala husnin, dan tidak pula kesedihan, ya. Semua pasti pernah mengalami sedih, ya. Sedih ketika sesuatu itu hilang dari diri kita, sesuatu yang kita cintai hilang. Apakah itu barang atau mungkin justru orang yang paling kita cintai, ayah kita, ibu kita, saudara kita, ya. Mungkin ada yang sudah ada yang meninggal dunia, maka merasakan betapa sedihnya ketika ditinggal mereka. Lebih-lebih bagi seorang anak ditinggal ayah atau ibunya yang mendidik, yang merawat dengan penuh kesabaran, yang mencarikan nafkah, ya. Maka itu akan muncul pada diri kita rasa sedih itu, ya. Karena setiap insan, setiap manusia Allah berikan rasa sedih itu. Selanjutnya wala adzan, dan tidak pula gangguan, ya. Pasti dalam kehidupan itu akan ada gangguan, baik dari internal kita, ya, internal keluarga kita, ya, mungkin dari eksternal kita, teman kita, lingkungan kita, masyarakat kita, sistem yang ada di negeri kita. Nah, itu semua akan menghalangi, menjadi sebuah gangguan bagi diri kita. Wala ghammin, dan tidak pula kesusahan, ya. Jadi orang juga pasti mengalami susah, ya. Susah dalam arti bisa terkait dengan pendidikannya, ya. Susah karena sulit masuk ilmu kepada kita bagi pelajar, ya. Bagi orang-orang yang bekerja susah untuk mencari maisha yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, ya. Untuk saat ini kaum muslimin rata-rata hanya mampu untuk memenuhi kebutuhannya, tidak sampai untuk 1 bulan ke depan, ya. Jadi apa yang dikerjakan hari ini cukup untuk makan hari ini dan esok, tetapi belum sampai menjangkau pada bulan depan,
apalagi sampai tahun depan. Nah, maka yang demikian ini nanti Allah akan berikan balasan hatta saukata yusakuha, sampai seorang tertusuk duri ya. Jadi kalau kita terkena duri atau mungkin kerikil yang kemudian menyakiti kulit kita, menyakiti diri kita, illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali dengannya Allah mengampuni dosa-dosanya. Nah, dari semua yang disebutkan tadi, Allah akan memberikan ampunan dari dosa-dosa kita, dosa-dosa seorang muslim. Nah, inilah nikmatnya menjadi seorang muslim ya. Jadi kalau non muslim atau kafir tidak ada jaminan dia surga, tapi bagi seorang muslim apapun yang menimpa diri kita adalah suatu kebaikan. Kenapa? Karena dengan adanya kesedihan, adanya kelelahan, adanya kecemasan ya, itu semua Allah ganti dengan dihapuskannya dosa-dosa kita. Karena yang menjadikan seorang muslim masuk neraka itu karena apa? Karena dosanya. Nah, kalau seorang muslim tidak punya dosa karena sudah diberikan cobaan, diberikan gangguan, diberikan kesedihan, diberikan kecapean di dunia, maka ketika sampai di akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang pernah kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala karena telah diuji, diberikan kesusahan, kecapean, kemudian kesedihan, gangguan ya. Nah, itu semua Allah ganti, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Maka ketika kita berjumpa dengannya menjadi hamba yang mukhlis, hamba yang betul-betul ikhlas, yang murni, dosa-dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita tidak memiliki dosa, maka sudah saatnya, sudah sepatutnya kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi materi hadis pada malam hari ini mengajarkan kepada kita jangan mudah menggerutu, jangan sampai keluh kesah, karena manusia itu punya sifat keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masyahu syarru jazua. Nah, itu sifatnya manusia. Ketika diberikan ujian sedikit saja dia berkeluh kesah. Nah, tapi bagi kita yang sudah tahu ilmunya bahwa ketika Allah memberikan kesedihan, Allah memberikan kesusahan, Allah memberikan kecapean kepada kita, Allah berikan gangguan, maka sesungguhnya Allah sayang kepada kita karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan begitu kita menjadi hamba yang bersih, hamba yang telah diampuni dosa-dosanya, sehingga patut dimasukkan ke dalam surganya. Semoga dengan hadis ini dapat menambahkan kekuatan keimanan kepada kita ketika ujian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita, untuk dapat bersabar dari ujian tersebut ya. Dengan begitu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jangan sampai ketika ada ujian, gangguan, kesedihan, kecemasan, kita berkeluh kesah, apalagi sampai mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian materi hadis pada malam hari ini. Semoga dapat kita ambil hikmahnya dan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirul kalam, nun wal qalam yawma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.